mendengarkan ngaji. Oh, ngaji. Iya, mendengarkan ngaji karena meresap ke dalam hati lebih enak gitu, adem gitu kan. Dulu waktu saya di Kristen, walaupun saya ibaratnya almarhum suami saya pendeta gitu kan. ART ngaku istri pendeta, sungguh tidak punya akhlak. Waduh. Shalom saudaraku, bertemu kembali dengan saya di Risans Channel dan saya harap teman-teman semua dalam keadaan sehat dan juga diberkati oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Oke, baik. Jadi beberapa waktu lalu ya, saya pernah memberikan video reaction terhadap konten yang dibuat oleh channel Ngaji Cerdas ya, dengan judul yang dituliskan begini. Mualaf Ciranjang, pengakuan mengujudkan istri pendeta, Yesus bukan Tuhan. Nah, alasan saya mereaction video ini karena saya tidak yakin bahwa ibu ini benar-benar merupakan seorang istri dari pendeta. Dan itu terlihat dari cara bicaranya, narasinya yang ngawur, dan juga tata bahasanya yang belepotan, yang sama sekali tidak ada sedikit pun menunjukkan wibawa sebagai seorang istri pendeta. Bagi teman-teman yang mau melihat kontennya secara utuh, linknya saya sematkan di kolom komentar. Nah, ternyata setelah saya mengkritisi ibu ini di dalam konten saya ini, ada seorang netizen yang ikut memberikan komentar, dan begini bunyi komentarnya. Saya anggota GKP Palalangon, ibu itu memang domisili di alamat yang disebutkan, tetapi beliau bukan mantan istri pendeta, tapi pernah kerja menjadi asisten rumah tangga di rumah seorang pendeta. Dia pernah menjadi anggota jemaat GKP Palalangon sewaktu kecil, tetapi setelah besar dia menikah di luar Kristen dan menjadi mu'alaf. Itu yang saya tahu. Nah, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih buat Ibu Yuni ya, yang sudah memberikan informasi ini. Memang informasi ini hanya berdasarkan komentar langsung ya dari Ibu Yuni yang mengaku sebagai jemaat GKP Palalangon, tempat mualaf yang mengaku istri pendeta ini berdomisili. Dan saya yakin meskipun sudah ada yang speak up ya, seperti ibu ini, pasti tetap aja umat muslim yang menonton video ini tidak akan percaya begitu saja ya. Tapi saya percaya bahwa apa yang disampaikan Ibu Yuni ini adalah kebenarannya dan sesuai dengan yang ia tahu sebagai orang yang juga merupakan jemaat GKP Palalangon dan juga mengenal mualaf ini. Oh, mantan babu, dibayar berapa ya buat ngoceh begini? Kasihan. Nah ini ya teman-teman, saya bukannya mau mendiskreditkan profesi orang ya, apakah dia ART atau tidak. Tapi ya setidaknya janganlah ngaku-ngaku sebagai istri pendeta ya. Apalagi dengan kapasitas yang ia tunjukkan di dalam video kesaksiannya, yang mana kita pun sudah bisa menilai dan membaca bahwa nggak benar kalau dia itu merupakan seorang istri pendeta. Dan ternyata dia hanya merupakan seorang ART ya, di rumahnya seorang pendeta. Walah, ternyata cuma mantan PRT di rumahnya bapak pendeta dan cuma jemaat biasa toh. Pantesan dari mimik wajahnya, logat bicaranya, gerak tubuhnya nggak sinkron banget sama apa yang dia ucapkan. Demi uang rela banget menista dirinya sendiri. Kasihan banget kamu bu, bertobat bu, mumpung belum terlambat, sekiranya Tuhan Yesus mengampuni ibu. Ya saya juga turut prihatin dan kasihan juga sih sebenarnya dengan ibu ini. Tapi ya dibalik semua kebohongannya dan pengakuannya yang mengada-ngada sebagai seorang istri pendeta, ya biarlah Tuhan Yesus yang mengampuni ibu ini ya. Kita tidak punya hak untuk menghakimi ibu ini. Karena nanti pada intinya semua hal yang kita lakukan di dunia ini, apakah itu dosa, kebohongan, dan sebagainya, itu semua nanti kelak akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan Yesus itu sendiri. ART ngaku istri pendeta sungguh tidak punya akhlak. Ini juga merupakan satu komentar dari netizen lainnya yang sangat menyayangkan kenapalah ibu ini harus berbohong seperti itu. Dan sangat disayangkan sekali tidak menunjukkan akhlak yang baik ya dengan pengakuan-pengakuannya yang dibuat-buat. Nah sebenarnya dari narasi-narasinya yang dangkal saja kita sudah bisa menilai sih dengan jelas bahwa Ibu Susi atau ibu yang mualaf dan mengaku istri pendeta ini itu tidak meyakinkan sama sekali.
Dan jujur ya, satu sisi saya kasihan dengan ibu ini. Entah apalah motivasi di balik kebohongannya mengaku-ngaku sebagai istri pendeta. Apakah itu murni karena keinginannya sendiri atau jangan-jangan merupakan hasil settingan ini dengan channel Ngaji Cerdas ya. Lalu diberikan embel-embel tertentu untuk membuat konten yang mendiskreditkan kekristenan dengan mengaku-ngaku sebagai seorang istri pendeta. Ya kita tidak tahu ya apa motivasi di balik semua settingan mereka ini ya teman-teman. Dan jikalau memang seperti itu adanya, alangkah celakanya lah orang-orang yang sengaja melakukan kebohongan di balik semuanya ini, apalagi berbungkuskan ajaran agama. Iya teman-teman, kemarin ketika saya membuat konten ini dan mengedit video ini, saya lihat di channel Ngaji Cerdas itu konten Ibu Susi yang mengaku sebagai istri pendeta itu masih ada. Dan ketika Ibu Yuni yang berkomentar memberitahukan kepada saya, memberikan informasi bahwa Ibu Susi itu bukan istri mantan pendeta, tetapi hanya seorang ibu rumah tangga atau pekerja rumah tangga di rumah pendeta. Nggak tahu kenapa tiba-tiba sudah hilang kontennya. Jadi dari sini semakin menguatkan saya kalau Ngaji Cerdas ini memang pengepul mualaf-mualaf palsu yang ngaku-ngaku mantan misionaris, mantan istri pendeta, dan sebagainya. Nah, kalau teman-teman nggak percaya, kita cek ya. Ini saya lihat sendiri, kita lihat sendiri ya. Channel Ngaji Cerdas, kita klik. Kita cari kontennya Ibu Susi ya di video. Nah, kemarin itu kira-kira 4 atau 5 hari yang lalu itu diupload. Kita lihat di sini. Tidak ada sama sekali ya. Kontennya Ibu Susi sudah dihapus. Ya, kemarin itu sekitar 4 atau 5 hari, berarti ada di bagian sini harusnya. Ya, di pertengahan konten ini ada 5 hari, ada 4 hari, ada 6 hari. Tapi sudah tidak ada, kontennya sudah menghilang. Artinya, Ngaji Cerdas ini mungkin sudah tahu kalau kedok dari Ibu Susi sebagai ngaku-ngaku istri pendeta ini hanya takia atau berbohong, lalu dia hapus ya kontennya, atau mungkin juga dia jadikan hidden, privasi, sehingga orang tidak bisa lagi melihatnya, karena mungkin sudah kebongkar kedoknya bahwa ini adalah jurus takia ya, atau jurus berbohong demi mensiarkan sesuatu dan menjelekkan agama orang lain. Alangkah luar biasanya channel Ngaji Cerdas ini ya. Dan saya bersyukur ya teman-teman, di dalam ajaran Kristen kita tidak diajarkan mensiarkan sesuatu dengan dibalik kebohongan. Apalagi yang berkaitan dengan nilai-nilai keagamaan. Apapun itu, tidak harus yang berkaitan dengan nilai keagamaan. Karena kita tahu ya, sesuatu yang dibungkus dengan kebohongan itu suatu saat pasti kita juga akan merasakan akibatnya. Ya, karena Tuhan Maha Tahu, Tuhan Maha Melihat, dan Tuhan yang nanti akan Maha menghakimi perbuatan-perbuatan kita. Dan Tuhan Yesus sendiri pernah berkata di dalam Yohanes 8 ayat 44, "Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta." Jadi orang-orang yang suka berdusta, orang-orang yang suka berbohong, itu iblis yang menjadi bapaknya. Salam kritis, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.